Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau review Ecosmo Z9 yang seri Bike to Work ya. Ini seri yang waktu itu paling laku nih, paling laris di zaman pandemi atau di zaman boomingnya sepeda ya. Nah, ini saya mau nge-review setelah 1 tahun, kira-kira masih worth it apa enggak nih sepeda ya. Soalnya sekarang udah harganya udah normal lagi. Dulu ini bisa sampai sekitar 9 juta ya, kalau nggak salah begitu. Oke, yang pertama dari atas dulu nih, dari sini, dari stang ini masih bawaannya semua setelah 1 tahun ya, kurang lebih. Ini gripnya masih empuk banget malah. Oke, kemudian remnya dia menggunakan Tektro, kemudian untuk handlebar ini teleskopik, pakainya ion. Kemudian ada tambahan untuk belnya ya. Kemudian dia karena udah 2x9 speed, untuk shifternya dia pakai Sensa kalau nggak salah ya, Sensa 2x9. Nah, ini juga Sensa, kiri kanan Sensa. Oke, ini handle postnya ion yang tipe kayak punya si Evenhon nih. Dia locknya yang sebelah sini, ini udah rigid banget ya. Sempat di awal-awal itu kayak agak cetek, tapi semuanya beres. Ini dikencengin, di bagian dalam juga dikencengin. Oke, kemudian kita ke bawah, udah dapat headsetnya, udah dapat ion ya. Ini udah yang bearing headsetnya, jadi udah nggak usah perlu ganti-ganti lagi. Kemudian lanjut ke bawah, untuk fognya ini kalau nggak salah masih steel ya, kelihatan nih ada yang karatan-karatannya keluar tuh ya. Ini cakep banget sih modelnya. Kemudian untuk kabel-kabel dia nggak ada mereknya ya, non brand. Kemudian untuk lipatannya dia pakai lipatan ion, mirip kayak punya si Evenhon kayak gitu. Oke, kemudian lanjut ke bawah sini ya. Untuk cakramnya sendiri, rotornya ini kayaknya sih menggunakan Tektro ya, bener ya, ini cakramnya pakai Tektro. Kemudian untuk bannya sendiri pakai 20 kali 1/1/8. Kalau untuk si rimnya ini pakai yang tinggi, yang 4 cm. Ini kalau untuk depan sih aman-aman aja dari beli sampai sekarang. Kalau untuk yang belakang itu bermasalah, dari awal langsung benjol-benjol ya. Dipakai di jalan jelek langsung benjol-benjol. Oke, agak ke belakang, kalau untuk saddle ini empuk ya, masih ini lumayan empuk, mirip-mirip punyanya Brompton sih kalau dari belakang, tapi ya beda dikit lah, tapi empuk ini. Kemudian untuk seat postnya 33,9 ya, tapi agak pendek nih, nggak sampai 60 cm, ini cuma sampai 580. Kemudian seat clampnya juga sudah pakai ion, ini mirip dengan kayak punya seat clampnya si Evenhon ya, kayak gini, mirip-mirip. Kemudian lanjut ke bawah, untuk FD nya ini pakai Sensa, pakai LTW ya. Kemudian kalau untuk crankset 2 speed 5339 kalau nggak salah nih.
pakainya power wheel ounce ya. Ini agak berat karena ininya besi nih, mungkin nanti diganti dengan yang alloy. Ininya besi, ada pelindungnya. Awalnya di sini ada pelindungnya, cuma sudah diganti ya, udah dibuka pelindungnya. Oke, kalau untuk pedal sendiri tidak pernah ganti dari awal beli sampai sekarang, masih pakai yang PVC kayak gini karena tidak dipakai jarak-jarak jauh, cuma di rumahan aja. Oke, lanjut ke belakang. Nah, ini untuk frame-nya sendiri, ini ada tulisannya Cosmo di sebelah sini. Warnanya Dove, ada kuning-kuningnya ya. Kemudian kalau untuk RD, nah ini RD-nya, dia pakainya Sora, Shimano Sora yang short cage ya. Kalau untuk rantainya sendiri, ini mereknya kecil, nggak kebaca saya. Oke, untuk sprocket belakang nih 11 sampai 32 aja, Sunrise ya kalau nggak salah. Nah, kemudian kalau untuk yang belakang, bannya ini sempat diganti. Awalnya 21 1/8, ini sekarang diganti pakai yang 21 3/8. Pakainya Kenda. Ini bisa di semua medan lah dikatakan begitu, karena memang dari kembangnya juga udah ketahuan. Itu bisa gravel juga. Hub free hub masih ion ya, nggak diganti-ganti ya. Jangkriknya sih jangkrik dikit, anak jangkrik, tapi sudah bearing. Nah, bagian belakang nih sempat ada yang copot, ini masih belum dibenerin. Sudah terpasang juga magnet ya. Sudah ada tambahan standar tengah samping cuma satu kayak gini. Ini alloy ya, menambah manis aja sih. Kemudian untuk rims tadi pakainya punya Eclipse, masih keluarganya Ion juga. Ya, mungkin itu saja secara detailnya. Nah, kalau dicobain ini rasanya ya enak-enak aja sih. Rigid dan enteng, ringan untuk sepeda ini. Jadi kalau misalkan kalian untuk berencana mau memakai sepeda ini atau membeli sepeda tipe Z9, Cosmo Z9, ini framenya enteng, kemudian sambungannya rigid, nggak kalah juga sama brand-brand luar ya, atau brand-brand yang lebih mahal seperti itu. Apa? Ya. Ayah lagi bikin video. Ya, sekarang saya mau nyobain sepedanya, kira-kira bagaimana rasanya. Tadi kan saya bilang enteng dan rigid ya. Nah, sekarang saya mau coba kita coba dulu. Jadi prosesnya. Ya, itu feelnya antara sada stang ya, lumayan dekat, jadi nggak terlalu jauh. Kalau dibanding dengan kayak ya, mungkin karena geometrinya seperti itu ya, ini agak dekat, menurut saya sih agak dekat. Nah, kemudian kita mau coba
loadingnya atau lipatnya bagaimana, kira-kira enak nggak kalau di loading ke buat masuk kereta atau masuk ke MRT ya. Ini yang pertama, karena ini kayaknya gede banget nih kelihatan, jadi ini harus ditekuk ke bawah gitu. Kemudian nah ini ke pentok di sini, ini harus disetting lagi sebetulnya biar nggak kepentok. Oke. Si pos turunin, kemudian ya seperti ini. Karena ini nggak mudah untuk nempelin si magnetnya. Kalau magnetnya nempel, jadi begitu dibawa kayak gini dia nggak lepas gini, nggak benggang. Jadi kalau untuk dibawa-bawa di kereta itu nyaman gitu ya. Itu aja sih PR-nya untuk si Ecosmo 9 ini ya. Sekarang kita balikin dulu. Aja. Nah, sekarang saya mau plus minusnya. Ini plus minusnya adalah, pertama plusnya enteng, ringan ya. Kemudian ya bannya juga udah, speednya udah enak lah untuk drive trainnya. Oke, itu plusnya. Minusnya adalah tadi pada saat dilipat harus disetting ulang, terutama bagian stang ini, bagian sini yang dia kena ke bagian fork. Jadi ini harus disetting ulang supaya posisinya ngepas. Kemudian kalau menurut saya ini agak dekat aja sih antara saddle sama ini, lebih dekat aja sih, terlalu dekat buat saya karena biasa agak jauhan pakainya. Ini lebih dekat aja, jadi cuma gini doang biasanya. Oke, itu aja. Lain-lainnya sih oke, cuma minusnya PR-nya itu aja. PR-nya adalah cuma dilipatan aja. Pada saat dilipat kalau mau masuk ke kereta itu mungkin harus ditali lagi, jadi memang harus disetting ulang aja. Jadi bukan sesuatu hal yang serius banget, jadi cuma disetting ulang aja bagian sininya supaya ngepas di bawah. Pada saat dilipat itu supaya ngepas. Mungkin bisa ganti pakai stang yang ada risernya.